Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja nih, ini kisah sangat-sangat menarik, sangat-sangat inspiratif, dan ini kisah juga banyak hikmahnya. Ya, mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan kalian harus dengar nih kisah ini sampai selesai, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin bisa kita ambil pelajaran buat hidup kita. Insya Allah manfaat deh pokoknya. Insya Allah manfaat. Ini kisah tentang uh, pemuda yang ahli maksiat. Ahli maksiat dalam suatu kampung, ini kisah nyata di Indonesia. Saya nggak bisa sebutin nama daerahnya karena kan aib ya guys ya, gitu. Jadi ini pemuda adalah orang yang banyak maksiatnya, yang mana di warga sekitar itu tahu semuanya kalau ini orang banyak eh, ya meresahkan masyarakat di sekitar lah, begitu. Tiap hari nggak pernah lepas mabok, begitu. Terus dia juga aktif main judinya, gitu, ngajak teman-teman apa tongkrongannya. Dan dia juga apa namanya ya suka ada hal-hal kecil di tetangga atau di masyarakat, di warga jadi besar sama dia, keributan lah pokoknya, kacau begitu dan sebagainya. Dan dia juga oh pokoknya semua maksiat dilakuin sama dia, begitu. Sesekali juga pernah ada kecurian dan sebagainya, diketangkep terus dikeroyokin, dia nggak kapok, ini lagi apa namanya, nah, mencuri lagi dan sebagainya. Udah masukin ke penjara, udah keluar lagi, begitu lagi dan sebagainya deh pokoknya. Nah, tapi ini pemuda kalau ketemu ustadz atau kiai, dia rada runduk, rada rada apa sih namanya, tidak apa namanya, tidak arogan lah gitu, rada lembut. Jadi di dalam kampung itu ada satu tokoh masyarakat, ya kita paham lah, ada seorang kiai begitu, yang sekali kalau ketemu-ketemu sama nih pemuda, dia suka nasehatin. Nah, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, gitu. Ya, pemuda ini yang ahli maksiat ini ya iya iya aja gitu, oh, iya kiai, iya kiai, gitu gitu aja, nggak marah dia, nggak, wah kiai tahu apa kamu, nggak dimarahin kiainya, dia iya aja, tapi iya iya kiai iya, tapi tetap aja dia mabuk, mabuk terus begitu. Nah, singkat cerita, kiainya ini di dalam suatu tidur di malamnya, beliau itu mimpi Nabi Muhammad SAW gitu. Kita harus tahu dulu nih, jadi kita harus yakin yang mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa orang yang berjumpa denganku di dalam mimpinya, pasti itu adalah aku. Pasti dia berjumpa denganku. Jadi maksudnya hadis Nabi itu ngasih tahu, menunjukkan bahwa siapapun orang yang mimpi Nabi Muhammad, itu pasti Nabi Muhammad. Begitu. Faina syaitan, karena setan itu nggak bisa nyerupain Nabi Muhammad. Begitu dalam mimpi ya. Jadi siapapun orang yang mimpi Nabi Muhammad, mau di kiai, mau ustadz, mau dia apa namanya anak kecil atau orang dewasa, atau dia apa namanya ya orang biasa gitu ya, amalannya biasa aja, hanya wajib-wajibnya aja dan sebagainya, tapi bisa mimpi Nabi Muhammad, itu pasti Nabi Muhammad, begitu ya. Nah, ini kiai aja karena saking senangnya berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi, plus seneng dan aneh, begitu. Seneng tapi merasa aneh. Kenapa? Di dalam mimpinya ini kiai, Nabi Muhammad SAW sedang merangkul pemuda yang ahli maksiat tadi itu, gitu ya. Pemuda yang ahli maksiat itu, yang mana kiai tahu kalau ini pemuda kerjaannya wah, di masyarakat sangat meresahkan ya, di masyarakat sangat mengganggu dan sebagainya. Akhirnya ini kiai, karena mungkin bukan nggak percaya dengan hadis Nabi, percaya ini pasti Nabi Muhammad gitu kan, tapi gitulah kiainya akhirnya tidur lagi dah gitu kan. Takutnya bukan lagi atau sayanya salah atau gimana gitu, tidur lagi. Akhirnya mimpi lagi Nabi Muhammad lagi merangkul itu laki-laki yang ahli maksiat, pemuda itu. Sampai ketiga kali bangun lagi itu, wah ini bener, ini mah bener-bener. Padahal nggak perlu tiga kali, satu kali mimpi Nabi Muhammad ya udah benar itu Nabi Muhammad gitu. Tapi untuk sangat-sangat meyakinkan, karena gimana? Kok yang dirangkul ahli maksiat itu gitu? Padahal banyak jamaahnya kiai atau teman-temannya kiai di sekitar situ yang soleh-soleh juga banyak. Kenapa nggak mereka yang dirangkul ya? Gitu maksudnya. Oh ini pemuda ini yang dirangkul gitu kan? Dan Nabi Muhammad senyum terhadap nih apa namanya pemuda ini gitu kan? Akhirnya singkat cerita, itu kiainya karena kebiasaannya itu kiai, beliau itu kalau sebelum subuh ke masjid, tahrim lah gitu ya, sholat tahajudnya di masjid gitu ya. Akhirnya tuh kiai datang ke masjid lah sekitar jam setengah 4 subuh, misalnya jam 4 lewat 10 menit misalnya,
Itu jam setengah 4 kayaknya udah ke masjid mau tahrim atau sholat sholat tahajud ya, atau sholat sunnah-sunnah lainnya atau tadarus Quran. Kebiasaan kiai begitu. Nah, sampai di masjid, ketika kiai itu membuka pintu masjid, kaget di depan tempat imam. Jadi di depan tempat imam itu, di belakang imamnya, di saf pertama lah gitu. Di saf pertama, persis di belakang pengimaman imam, di situ ada anak muda yang lagi nangis-nangis. Nangis saja sambil doa, ya Allah, astagfirullah, nangis-nangis terus kan, ya Allah. Kaget kayaknya, wah siapa nih gitu. Jam segini ada yang nangis-nangis gitu kan. Lagi taubat nih orang bagus nih, cakep nih. Akhirnya kayaknya mendekatilah tuh ke tempat saf yang pertama. Mendekati si pemuda itu. Pas dilihat, kiainya ngelihat, kaget kayaknya. Ternyata yang sedang bertobat adalah pemuda. Yang mana yang meresahkan masyarakat ini. Yang ahli maksiat ini. Kaget kayaknya. Ente. Karena ini pemudanya ngelihat kiai itu, langsung spontan, jangan pakai uhu ya, spontan langsung kiainya dipeluk kakinya sama nih pemuda, dipeluk. Kiai, tolong bimbing saya pengen tobat, tolong kasih tahu cara saya tobat nasuha, tobat yang benar gimana supaya Allah ampuni dosa-dosa saya mengakui banyak salah, banyak dosa dan sebagainya. Nangis-nangis tuh ke kiainya. Ya Allah, akhirnya kata kiainya, oke, saya akan kasih tahu kamu gimana caranya tobat yang benar, tapi syaratnya satu. Apa tuh kiai? Kasih tahu saya apa amalanmu. Begitu kata kiainya. Apa amalanmu? Wah, nih pemuda dengar begitu jadi rada-rada greget gitu maksudnya. Kiai nyindir saya, kata nih pemuda. Kiai nyindir saya mau tobat loh ini. Kiai jangan nyindir saya dah. Kan kiai tahu amalan saya apa tiap hari. Kiai menyaksikan dan warga sini tahu gitu kan. Saya mabok, saya main judi, saya berzina, saya mencuri dan sebagainya. Saya banyak lah pokoknya ngelakuin hal-hal yang gak baik. Kenapa ini kiai nanya begitu kepada anak pemuda ini, ke pemuda yang ahli maksiat ini? Karena kiainya kan semalam habis mimpi Nabi Muhammad yang mana yang dirangkul oleh Nabi Muhammad si pemuda ini. Pasti dia punya amalan yang bisa membuat dirinya sampai dirangkul oleh Nabi Muhammad. Nah, kiainya juga pengen dirangkul begitu. Apa nih amalannya gitu loh maksudnya. Ya. Maka ditanya sama kiainya, apa amalanmu? Akhirnya sama pemuda ini diingat-ingat. Oh ya, ada kiai, ada amalan saya. Apa? Saya itu sebelum tidur, saya tidak pernah, ya ibaratnya tidak pernah nyenyak tidur, tidak bisa tidur sebelum saya mengamalkan amalan yang mana setiap hari wajib bagi saya bersalawat kepada Sayyidina Muhammad SAW 1000 dalam satu hari. Jadi si pemuda ini, Masya Allah, si pemuda ini amalannya setiap hari itu 1000. Satu hari itu 1000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan belum 1000, dia belum bisa tidur. Misalnya paginya baru 500 atau 700 gitu kan dan sebagainya. Kurang nih 300 lagi, ya 300 lagi diselesaikan sampai 1000 pas baru bisa tidur dia. Gitu, baru nyenyak tidurnya. Itu amalan dia tiap hari. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kata kiainya, wah ini dia nih. Ya, ini dia nih penyebabnya dia dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat Nabi Muhammad itu tidak hanya diberikan kepada umatnya di akhirat nanti, tetapi Rasulullah juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya di dunia juga. Dari berkah apa? Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gini guys. Jangan sebab dengar kisah ini, ya. Terus kita udahlah nggak usah sholat, nggak usah nggak usah ibadah, sholawat aja, ntar juga dapat syafaat. Nggak begitu. Ini mah kisah untuk mempermudah kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa keutamaan sholawat itu seperti itu. Man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, satu kali doang nih, satu kali sholawat, Allah balasnya 10. Dia sholawat sampai 1000 kali. Pasti Allah akan memberikan dia keberkahan, rahmat dan sebagainya sampai wah berapa kali deh tuh. Ya. Tapi gini maksudnya, dari sebab sholawatnya itu yang tadinya dia ahli maksiat, masih ngelakuin hal-hal yang gak baik dan sebagainya. Nah, dari sebab itu terkikislah semuanya. Maksudlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maksud yang kedua, mungkin ada dari orang-orang yang misalnya dia ini masih ngomong kotor, masih susah ngomong yang halus dan sebagainya. Dengan dibanyakin sholawat, ntar dia ngomong kotornya jadi hilang. Gitu maksudnya. Paham ya? Jadi dari sebab dibanyakin sholawat, bukan berarti udah tinggal di sholat. Sholat mah tetap wajib, bro. Sholat 5 waktu tetap wajib, jangan ditinggalin. Gitu, bakti kepada orang tua tetap wajib. Ya hormat kepada guru tetap wajib.
Tapi misalkan ada hal-hal atau sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, dengan keberkahan sholat nanti akan terkikis, itu maksudnya. Ya, teman-teman misalnya ada sifat apa yang yang teman-teman tahu sendiri, ya antum sendiri yang tahu itu sifat-sifatnya. Apa itu? Banyakin sholat nanti akan terkikis. Nah, inilah maksud daripada kisah yang barusan kami tuangkan, yang anak tuangkan barusan itu, bagaimana Allah itu akan memberikan apa sih namanya, cahaya kepada orang yang ahli sholawat, yang suka banyakin sholawat, dari sebab-sebab keburukan-keburukan sifat yang ada pada dirinya nanti akan terkikis dengan keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Bahkan kata ulama mengatakan di akhir zaman ini sholawat itu bisa jadi guru. Bukan berarti kita nggak berguru, tetap harus kita berguru, cari guru untuk menuntut ilmu. Tapi maksudnya adalah dengan kita banyak sholawat, nanti ada ilmu yang kita belum tahu atau kita lupa, dengan keberkahan sholat itu jadi ingat. Kita pernah dengarkan atau melihat orang yang kalau lagi ingat sesuatu, dilupa ingat nama atau mengingat tempat, lupa gitu ya, lupa nama atau lupa tempat atau lupa sesuatu deh gitu, terus di sholat Allahumma sholli ala sayyidina. Oh iya ini, nah itu keberkahan daripada sholawat, jadi diberikan penglihatan kembali. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kisah yang sederhana ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Terima kasih.